Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Sobat Damai, kembali lagi bersama saya Gina Nia. Hari ini kita ketemu lagi sama Kang Pai. Halo Kang Pai. Halo, sehat? Sehat, alhamdulillah. Dalam Gimana kabarnya? baik. Iya, kita udah lama nggak ketemu. Sekarang ketemu lagi di podcast Religious Studies ya. Oke, Kang Pai, Ila sama Rizka. Oke, Kita ketemu siap. lagi di sini kurang lebih 30 atau 45 menit ke depan kita akan ngobrol santai sama Kang Pai ya. Harus santai ya? Harus santai. Slow ya? Slow aja ya. Nah, sebelum dimulai saya akan bacakan dulu untuk tema hari ini ya. Tema hari ini yaitu tentang respon agama terhadap isu-isu kontemporer dalam perspektif sosiologi. Siap. Oke, tapi sebelum itu juga saya bacakan untuk kemitraan yang mendukung program hari ini. Kemitraan pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama ada program Integritas Terbuka RSCJ Indonesia. Kemudian yang kedua ada Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan. Kemudian ada Prodi Studi Agama-Agama S1, S2, S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke. Kemudian ada Cipikres Fakultas Filsafat Unpar. Kemudian praktik profesi mahasiswa atau PPM. Kemudian Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mantap. Oke, Kang Pai, nggak perlu perkenalan kali ya. Kita udah akrab banget dan ini juga keajar nggak sama Kang Pai? Belum. Oh belum. Semoga semester ini itu semester depan. Oke. Gimana deg-degan? Enggak usah, tenang aja, santai. Aman ya. Oke, Kang Pai. Hari ini kita membahas respon. Respon tuh. Apa yang mau direspon gitu ya? Di isu-isu respon agama terhadap isu-isu kontemporer gitu ya. Apa sih yang mau direspon gitu ya? Mungkin dari Ila atau Rizka mau tanya kenapa sih Kang Pae membahas tema hari ini gitu ya? Rizka atau Ila ada pertanyaan nggak? Ada kayak kenapa ya Kang Pae bahas tema hari ini tentang respon agama terhadap isu-isu kontemporer? Atau misalnya ada pertanyaan lain, saya penasaran, misalnya saya tuh dengar isu-isu tentang misalnya tentang pinjol atau tentang beli produk gitu ya yang nggak ada wujudnya. Ada nggak sih mengganjal kayak gitu? Mau ditanyakan gitu ke Kang Pae. Siap. Boleh mau siapa dulu? Mau Ila? Mau Ila dulu, mau Rizka dulu, boleh. Mau tanya apa nih ke Kang Pae? Kalau aku mau tanya mungkin anak zaman sekarang tuh suka pinjem dari Shopee Pay Later. Oh, gitu ya. Oke. Tapi kadang suka nggak dibayar. Itu tuh kayak gimana tanggapannya? Wah, udah berat banget ya. Ya. Itu pertanyaannya. Itu pertanyaan dari Tapi Ila. saya nggak jawabnya bukan dari perspektif Vicky ya. Siap. Dari perspektif Ayat. Oke. Mau Jadi, langsung jawab? Boleh. Kita ngobrol santai aja. Siap. Gini teman-teman ya. Agama dan isu kontemporer itu ya, terutama ya isu-isu yang hangat kekinian yang terjadi aktual, itu tuh saling berkelindahan gitu, Oke, pengaruh saling gitu ya, berkaitan, ya. dimana fenomena-fenomena yang datang yang hadir sekarang, yang aktual era sekarang abad 21st ya, 21 ini itu sebetulnya bisa sangat direspon oleh agama. Nah, tapi sekali lagi ya, yang kita omongin di sini itu bukan agama secara tekstual atau ilahiyah ya. Yang kita omongin di sini adalah agama kalau dalam dimensi Joahimwa itu yang nomor 23, dari dimensi praktis atau dari dimensi fellowship atau sosial kemasyarakatannya gitu. Nah, ngomongin yang tadi ya gimana kira-kira, nah ini bisa juga direspon bagaimana umat beragama itu merespon tentang isu-isu hal yang tersebut. Nah, yang pasti di sini ada dua opini yang berseberangan ya. Ada yang memang otoritas keagamaan yang tradisional, itu orang yang melihat agama itu secara leksikal dalam tanda petik gitu, yang melihatnya dari sisi tafsir, dari sisi hadis, itu pasti nggak menerima dengan adanya fenomena seperti kok agama tapi pinjol gitu, terus membayar utang gitu ya, pasti kan. Tapi ada juga dimensi yang praktis, yang dalam arti menerima gitu, yang tidak kontra. Ya dalam artian kan ya zaman sekarang
ya ketika tidak punya uang, tidak cukup, bisa kita pinjam asalkan dibayar. Nah itu sayangnya, sayangnya di sini dimensi etisnya nih yang muncul. Sayangnya kan, yang penting pinjol terus gak bayar kabur gitu. Nah itu menjadi ekor atau impact dari persoalan kontemporer, sehingga agama itu harusnya masuk ke situ gitu. Agama harus bisa merespon itu gitu. Gitu. Nyambung pertanyaan Ila gitu ya. Tadi gak dibayarnya itu kan belum diketahui ya. Gak dibayarnya itu apakah dia secara sengaja memang punya niatan tidak membayar, atau memang dia ada kesulitan juga dalam membayar gitu, Kang Pai. Menurut Kang Pai, pandangan Kang Pai gimana gitu? Gini ya, kalau kita tarik agama secara sosiologis ya, biar kita studinya saat. Kalau kita tarik ke studinya sosiologis kan ini ada culture di sini, ada budaya baru, kehidupan baru gitu ya. Dimana kalau dalam social pack-nya Durkheim kan bilang bahwasanya suatu peristiwa itu terjadi karena memang ada pengaruh dari faktor eksternal. Misalkan bunuh diri. Seseorang bunuh diri itu bukan disebabkan oleh faktor individual, tapi disebabkan oleh faktor lingkungan internal yang mempengaruhinya. Itu kan kayak gitu ya. Bukan persoalan dalam dirinya, tapi ada persoalan yang lain. Entah itu misalkan nilai dirinya itu rendah dibanding nilai kelompoknya, atau seperti apa. Nah yang untuk menjawab yang tadi adalah ya tadi adanya culture, ada faktor eksternal lingkungan tadi yang mempengaruhi, sehingga budaya-budaya seperti pinjol tapi nggak bayar, ya udahlah biarin gitu. Yang lain juga banyak pun nggak bayar gitu, aman aja. Nah hal yang kayak gitu kan menjadi sebuah ya disepakati gitu ya, dijadikan sebuah budaya. Akhirnya ya pinjol kabur gitu, dan nggak bertanggung jawab. Itu dari dimensi secara budaya ya. Ngomongin dimensi etis ya tentu nggak boleh dong kayak gitu. Apalagi sebagai umat beragama kan, umat beragama pasti punya value gitu, punya rukun, punya ajaran, punya nilai-nilai yang itu harus dijaga. Nah sayangnya di era kontemporer ini, agama ini justru semakin kurang dilihat sebagai pedoman utama. Kenapa ini bisa terjadi? Nah salah satunya kalau kata Charles Taylor itu disebut sebagai karena pengaruh dari secularism, kehidupan yang sekuler, kehidupan yang memang masyarakat itu tidak lagi melihat sesuatu fenomena apapun dari perspektif agama, tapi menjauhkan agama itu dalam kehidupan pribadi ataupun kehidupan publik. Nah itu yang bahaya ya, jangan sampai kebablasan gitu. Makanya anak SA kan gitu kan tujuannya kan, anak SA itu ya kita diajarkan untuk menjadi umat beragama yang moderat gitu ya, yang jangan sampai terlalu liberal, terlalu sekuler, menentang agama gitu ya, jangan kan. Terlalu mengkultuskan agama juga kan gak boleh kan. Terlalu fanatik sehingga akhirnya kan fundamentalis gitu, radikalis, itu yang bahaya juga. Nah menarik ya, gampang kan, gampang ya kalau kita gitu. Oke. Dari Rizka ada pertanyaan nggak, Rizka? Baik, makasih Teh. Tadi kan kakak bahas sekularisme gitu ya. Berarti generasi muda sekarang itu yang mungkin sekarang tuh kebanyakan tuh ya mereka tuh memilih ateis atau agnostik itu berarti itu salah satunya dari sekularisme gitu kan. Betul. Nah, aku tadi sempat baca dikit nih ternyata dari data gitu, ternyata di 2050 tuh ternyata populasi beragama tuh naik. Betul. Jadi sekitar 87% kalau nggak salah. Setuju, itu hasil Pew Research Center ya. Iya betul. Nah itu kenapa bisa menjadi naik gitu populasi beragamanya? Padahal kan sekarang tuh kita didominasi sama nilai-nilai sekuler. Tapi kalau sekarang nanti di tahun nanti bisa naik gitu. Itu. Kenapa Kak? Ya setuju, betul ya, saya konfirmasi itu data dari Pew Research Center itu memang. Nah ini yang menarik juga nih, jadi sekularisme itu kan kita maknai pemisahan agama dalam kehidupan yang sifatnya private dan juga publik ya. Publik itu kebijakan atau apapun lah itu ya. Nah jadi gini ceritanya dulu gitu ya, para ahli gitu ya, para teoretikus ya, termasuk teoretikus sosiologi agama ya, itu kan sangat sangat menentang yang namanya agama ya, dalam tanda petik mereka anti kan terhadap agama. Kita berkaca aja misalkan ya, Karl Marx ya bilang kan agama itu opium kan. Opium itu candu kan, karena melihat dimensi masyarakat yang dari sudut pandang konflik kan, sehingga
masyarakat tuh didinamikan oleh agama karena kerjasama dengan gereja kan. Kemudian Durkheim kan bilang agama itu misal Islam misalnya, agama itu kan warrior ya. Agama itu adalah prajurit perang gitu yang melihat misalkan Islam itu sebagai agama perang meskipun dibantah oleh Brian Turner. Kemudian siapa Max Weber juga sama gitu ya. Max Weber yang tadi ya. Kalau Durkheim kan agama itu kesepakatan masyarakat aja. Kalau kata masyarakat ini Tuhan, ya itu Tuhannya gitu kan. Nah, Auguste Comte misalkan yang terkenal, hukum 3 tahap kan, yang paling terakhir apa? Positivis kan? Teologis, metafisis itu yang berbau-bau mistik, berbau agama itu dihilangkan. Nah, dari situlah mereka mulai percaya bahwasanya suatu saat masyarakat itu akan meninggalkan agama lagi. Karena dari situ, karena agama itu akan digantikan oleh ilmu pengetahuan sains yang lebih modern gitu. Kan gitu kan? Fenomena-fenomena sekularisme juga kan gitu. Ngapain bawa agama, contoh misalkan ya, Tegina sakit demam gitu ya. Kan ngapain harus, kan ada masyarakat yang ya udah kita bawa ke kiai gitu. Dan kalau perspektifnya saya lebih terukur kan. Bawa aja ke dokter sembuh gitu ya. Nah, fenomena itu yang menyebabkan Teriska bahwasanya menyebabkan agama itu diprediksi akan ditinggalkan oleh masyarakat, termasuk adanya AI, adanya apapun dan sebagainya. Tapi akibat itu ya, akibat fenomena digital dan sebagainya membuat masyarakat itu jenuh dengan fenomena, dengan sains, dengan teknologi gitu. Mereka jenuh gitu. Akhirnya kalau bahasanya posmo gitu ya, manusia itu sudah tidak ada nilainya. Manusia itu hanya komoditas doang gitu, alat jualan gitu. Tidak punya jiwa yang lebih manusiawi. Nah, survei Pew Research itu melihat bahwasannya suatu saat manusia itu mulai jenuh dengan teknologi gitu ya, mulai bosan, mulai tidak suka, dan akhirnya kembali lagi ke agama. Nah, makanya sekarang sekularisme itu kalau di Eropa kita lihat memang turun juga angkanya ya. Misalkan di negara-negara bekas Uni Soviet kan, Slovakia, Kroasia, Yugos dan sebagainya, itu kan Muslim mulai tumbuh gitu ya. Kemudian juga umat-umat Katolik juga mulai ada, agama-agama baru juga mulai ada. Nah itu dari situlah bahwasanya ya termasuk kita aja coba Gen Z sekarang gitu ya. Beragama apa sih gitu ya. Kebanyakan kan beragama itu cuma pengen tahu doang jadi info. Tapi esensi beragamanya itu menjadi sangat hilang gitu. Menjadi sangat-sangat komoditas doang gitu ya. Orang kan sekarang kalau mau dengar ceramah ya udah tinggal buka HP gitu ya, tinggal YouTube selesai. Tapi esensi kedalaman batinnya itu yang hilang dalam beragama. Nah itu yang diprediksi oleh Pew Research juga, bahwa ke depan manusia sudah akan kembali lagi ke agama karena menemukan ketentraman. Makanya kan banyak sekarang tren-tren baru, slow living kan, yoga kan, balik lagi ke agama kan. Udahlah hidup meditasi, udahlah hidup sederhana aja, yang penting kita dekat dengan Tuhan ya, tentrem gitu ya. Lebih memilih tinggal di desa yang ini kan, banyak yang kayak gitu kan. Akibat terus untuk teknologi digital semuanya, sehingga nilai batinnya itu hilang. Itu tadi jawabannya. Ya kita gimana ya, itu dia gitu. Apakah kita sudah sampai sesekuler itu misalnya? Atau kita ngerasa mulai ada kejenuhan dengan dunia teknologi sains yang lebih modern itu. Itu malah balik lagi ke diri kita ya, sebagai refleksi gitu. Gitu Teris. Oke. Nah, kalau berbicara tadi misalnya jenuh gitu ya, sampai terhadap teknologi gitu ya. Apakah kita itu perlu mengambil jeda gitu, misalnya 1 hari aja dalam 1 minggu untuk kayak biar tadi esensi agamanya tuh nggak hilang gitu, biar kita tuh refleksi terhadap diri sendiri gitu ya. Jangan sampai ya kita tuh aktivitasnya muter aja gitu, kayak kalau misalnya belajar ya terus belajar, kuliah gitu, ngerjain tugas gitu ya. Maksudnya ibadah hanya dalam waktu-waktu yang ditentukan gitu ya. Apakah kita perlu mengambil jeda gitu ya, 1 hari aja dalam 1 minggu misalnya, untuk refleksi kah, untuk meditasi kah gitu ya. Bagaimana kita itu balik lagi terkoneksi sama Tuhan gitu misalnya.
Kalau jawaban saya iya harus. Apalagi anak-anak Gen Z, milenial yang menurut saya itu harus. Karena apa ya? Agama itu bagaimanapun sebagai pedoman hidup ya. Sebagai yang orang yang beragama ya, kita ngomongin orang yang beragama gitu. Agama itu pedoman hidup dan jangan sampai ditinggalkan. Dalam arti jangan sampai ketika kita hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi apa ya? Menjadi hanya sebatas ritus doang gitu, ritual doang gitu. Perlulah sehari gitu ya, sehari untuk kita semua untuk misalnya gitu ya tafakur gitu ya, kalau dalam Islam gitu ya, atau misalkan pergi ke pengajian atau apa, menurut saya itu sangat-sangat perlu. Karena apa, bagaimanapun agama itu memberikan ketenangan batinnya yang itu real, yang dirasakan oleh saya sebagai penganut agama gitu ya. Jadi saran saya perlu yang kayak gitu ya, jangan sampai los banget gitu gitu ya. Jangan sampai, karena gini loh, bagaimanapun agama itu menyimpan satu senjata yang paling ampuh, yakni soal moral. Agama itu sumber moral yang luar biasa dan kita bisa belajar bisa diarahkan dari moral itu gitu. Jangan sampai kita kebablasan gitu. Memang ada aturan-aturan juga, ada kehidupan, ada hukum positif, tapi agama juga wajib dijadikan sebagai salah satu pedoman. Bagi saya sih gitu. Ya. Nah, dari pembahasan hari ini gitu ya, Kang Pai, bagaimana gitu ya agama itu tetap hidup gitu ya di masyarakat, kalau gimana ya, merespon terhadap isu-isu kontemporer tadi gitu ya. Bagaimana caranya agama itu tetap hidup, tapi ya bukan berarti tadi kita ngomongin agamanya itu langsung ke fikih atau apa gitu ya. Bagaimana cara agama itu tetap hidup di hati kita gitu ya, di masyarakat gitu, dalam merespon isu-isu yang ada saat ini. Gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan gini teman-teman ya, persoalan dunia kita itu makin kompleks ya, global itu kompleks. Misalnya isu sosial ya, isu sosial kan soal konflik, soal pluralisme, itu kan itu menjadi challenge juga bagi agama. Misalnya peristiwa 9/11 di Amerika kan, war on terrorism gitu ya, yang dulu digaungkan oleh George Bush kan, itu jadi memframing satu kelompok agama tertentu sebagai teroris misalkan tentang itu kan isu sosial. Isu ekonomi juga soal kemiskinan gitu, soal kemiskinan gitu, isu-isu konflik dan sebagainya, itu kan challenge yang itu wajib, agama itu wajib hadir sebagai sebuah entitas, sebagai sebuah unsur yang ada gitu. Kalau menurut saya yang harus dihidupkan itu adalah dimensi praktis, munculin isi gitu ya, jangan ditolak. Fenomena-fenomena modernitas itu jangan ditolak, tapi kita harus bisa isi agama itu harus bisa mengaitkan dengan fenomena-fenomena modernitas itu gitu. Contoh yang paling sederhananya tadi yang kepuyeng, adanya internet, adanya dunia digital ya, isi gitu dengan agama, dalam arti mau itu isinya berbentuk dakwah atau ajakan damai atau apapun, itu isi gitu ya. Karena agama itu menurut saya meskipun punya nilai-nilai etika yang rigid di satu sisi, tafsir gitu, teks kitab suci dan sebagainya, tapi di sisi lain juga menyimpan peluang agar agama ini bisa adaptif terhadap kehidupan yang modern. Hidupkan, living religion lah bahasa kitanya ya. Agama itu wajib dihidupkan dengan cara apapun yang bisa kita dapat gitu ya. Yang tentu ya jangan sampai melanggar, ya jangan sampai kebablasan lah ya bahasanya. Tapi kita harus isi dunia digital misalkan, ya kita isi konten-konten podcast yang kayak gini, perdamaian gitu ya. Gak harus isi dengan konten-konten yang sifatnya tekstual misalkan. Bahas tentang agama dan gender kan bisa, agama dan radikalisme, agama dan perempuan, gitu. Itu sangat bisa. Karena agama itu bisa live, bisa tumbuh, bisa hidup, bisa membesar gitu. Itu apalagi ya, misalnya kita tarik Islam contohnya ya, kita Islam. Sebuah buku yang ditulis oleh Geriban, Muslim misalkan, atau hashtag Islam, itu kan ngejelasin tentang gimana power dari sebuah hashtag. Save Palestina misalnya. Luar biasa kan ya dukungannya. Save korban apa gitu kan banyak, bisa donasi, bisa ini, bisa bantuan kemanusiaan dan sebagainya. Itu adalah bentuk reaksi atau respon dari agama itu sendiri gitu. Misalkan habis ini mau bikin gerakan
slow living gitu. Berbasis muslimah bisa sangat bisa gitu ya. Itulah yang menjawab pertanyaan dari siapa? Ila. Sama Ila dan dari Rizkan tadi bahwasanya agama akan tetap hidup, tetap tumbuh gitu ya. Bagaimanapun caranya agama tidak akan ditinggalkan oleh manusia karena tadi kan liquid kecairan modernitas tadi satu sisi membawa perubahan yang luar biasa kan ke ya peradaban yang lebih modern dan sebagainya, tapi sisi lain menyimpan bahasa saya kekeringan spiritualitas yang luar biasa. Nah makanya manusia-manusia yang sadar akan kekeringan itu pasti akan kembali lagi ke agama itu sendiri gitu. Oke. Kita sama Rizka ada pertanyaan nggak nih? Tadi yang sudah dijelaskan sama Kang Pai. Gimana? Kalau aku mau nanya tapi mungkin gak sedikit berhubungan sama yang tadi, tapi mungkin balik lagi ke tentang ekonomi yang tadi di awal banget. Aku penasaran sekarang tuh kan mungkin sekarang trending kayak kripto, saham, Bitcoin gitu ya. Bitcoin dan lain sebagainya. Nah, agama tuh merespon tentang hal itu seperti apa gitu? Soalnya kan kalau di Islam sendiri agak ada beberapa orang yang takut gitu untuk melakukan hal tersebut gitu karena riba atau dan lain sebagainya. Nah, menurut kakak sendiri nih bagaimana gitu tentang fenomena ini? Nah, sejauh pemahaman saya ya memang belum ada atau sejauh yang saya baca belum ada memang reaksi atau respon khusus terhadap hal yang kayak gitu ya. Cuman memang bagaimanapun agama menurut saya itu akan tetap capable, akan tetap adaptif dengan fenomena peradaban zaman gitu. Ya memang dalam Muslim kan ya Islam juga seperti itu gitu ya. Hanya saja ketika nanti di lapangan itu pasti menimbulkan reaksi yang berbeda. Ada otoritas yang ingin mempertahankan status quo atau tradisionalnya gitu ya, seperti haram gak boleh, keris gak boleh, haram, kafir masuk neraka gitu. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga di sisi lain komunitas masyarakat Muslim yang itu adaptif kayak ya silakan aja, boleh-boleh aja. Ya logikanya misalkan ada yang mengharamkan emas antam gitu ya, emas digital gitu. Ya kalau gitu kris juga nggak boleh dong, kan nggak ada duitnya. Duitnya ada di HP kan. Nggak gitu berbentuk ya. Nah jadi agama menurut saya otoritas agama yang punya wewenang mengeluarkan fatwa atau ijtihad atau hukum atau apalah sejenisnya itu memang harus sampai ke sana. Yang pasti tetap bijak, Chris. Jangan sampai ya bikin mudorotnya gitu ya, bikin perdebatan yang tidak usai-usai gitu. Ambil sisi baiknya gitu ya. Kalau sebagai pengguna gimana, kalau sebagai umat gimana ya, balik lagi ke sisi positifnya dari hal-hal seperti itu gitu ya. Kalau misalkan itu membantu kehidupan kita kan, seperti penggunaan kris kan, dengan membantu ya menurut saya kenapa salah juga gitu. Apa salahnya gitu. Tapi kalau misalkan sampai ke judi dan sebagainya kan itu jelas dalam agama juga dilarang gitu. Jadi disitulah menariknya agama, umat beragama tuh kayak gitu, akan menuntun manusia, jemaah, umat beragama jalan gitu. Tapi suatu saat atau bukan suatu saat, tapi dia juga sesekali akan direm. Jadi enaknya gitu sih menurut saya sebagai umat beragama. Jadi kita tidak akan sampai kebablasan karena kita juga akan dituntut gitu. Nah kalau reaksi, respon, fikir dan sebagainya bisa jadi lah gimana ya. Cuman kalau menurut saya selagi itu bijak, selagi itu positif, ya apa salahnya gitu. Gitu. Berarti agama itu hadir biar ya kita ini umat beragama ini nggak kebablasan, intinya seperti itu. Setuju. Ya Kang Pai. Tidak kebablasan dan tidak ketinggalan zaman. Oke. Saya sih mau bertanya ya, ini sebenarnya ada nyambungnya juga dari pertanyaannya Rizka gitu ya, tentang pandangan, mungkin itu pandangan Kang Pai sendiri ya, tentang seseorang yang berhijrah gitu. Sebenarnya hijrah itu kan banyak maknanya ya gitu. Setuju. Ada seseorang yang tadinya misalnya dia itu aktif di sosial, terus bekerja di instansi misalnya gitu. Nah, entah itu salah persepsi atau bagaimana, dia memutuskan untuk hijrah, benar-benar kayak dia resign dari pekerjaannya gitu. Terus dari penampilannya dia berubah gitu ya, dan dia kayak
sebagian harta yang dia dapatkan dulu dia kasihkan atau dia jual gitu. Karena menurut dia tidak halal gitu. menurut dia oh itu hasil riba gitu. Jadi dia pindah hijrah itu benar-benar kayak mulai lagi dari nol. Padahal ada keluarga yang harus dia hidupi gitu. Betul. Anak-anaknya malah ngelihatnya kan kasihan terhadap keluarganya gitu ya, terhadap anak-anaknya, apalagi kalau anaknya masih kecil gitu ya. Kayak ya apa yang mereka dapatkan dulu ya benar-benar gak dimanfaatkan gitu ya, gak digunakan lagi gitu. Tapi di satu sisi mereka juga kesulitan gitu, dan mungkin sampai anaknya harus menahan-nahan apa yang mereka inginkan. Nah, respon Kang Pai seperti apa gitu? Ya, sebetulnya saya pernah menulis ini dalam sebuah artikel yang sudah terbitkan sebenarnya tentang fenomena hijrah. Jadi gini, bukan saya mengkerdilkan ya sekali lagi gitu ya. Tapi fenomena hijrah, kalau kita berkaca ke zaman Nabi kan hijrah itu proses transformasi ya, kehidupan gitu ya, dimana ditandai hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah gitu ya, bikin kehidupan atau pemerintahan yang baru dan sebagainya. Nah, kalau di zaman sekarang menurut saya hijrah yang dipahami itu lebih kepada hijrah metafor ya disebutnya. Jadi metafor itu perumpamaan lah gitu ya. Jadi hijrah yang kita jadi hijrahnya lebih individual gitu tadi. Jadi hijrah yang dari kondisi buruk misalnya ke menjadi baik gitu ya. Jadi itu kan metafor kan, sebuah perumpamaan, sebuah metafora gitu ya. Nah, sayangnya fenomena hijrah ini juga bukan mengkerdilkannya, tidak dibarengi dengan pemahaman agama atau pengetahuan agama atau informasi agama secara dari berbagai perspektif sudut pandang. Itu yang sangat disayangkan. Sehingga ya akhirnya gitu ya menjadi paradoks juga satu sisi gitu ya. Ada yang memang itu tadi ya, ada yang memang sampai ke se-ekstrim itu gitu ya, merasa bahwasanya semuanya tidak halal sebenarnya. Padahal kan ya tadi kalau dibalik lagi ke tanggung jawab keluarga ya, karena harusnya ya ada kehidupan keluarga yang lebih diutamakan. Terlepas baik atau buruk, benar atau salah ya. Tapi kan itu kita juga bisa melihat itu nggak bijak gitu kalau seperti itu gitu ya. Ya perlahan-lahan lah hijrah. Kalaupun misalkan kita mau hijrah secara individual merubah dari baik ke buruk, ya perlahan-lahan, jangan sampai se-ekstrim itu gitu. Kalau menurut saya ya, jangan sampai benar-benar ya seperti itu menantarkan keluarga sehingga menimbulkan persoalan yang lain kan. Contohnya gini, mungkin ngerasa kita jual aja harta karena kita ngerasa nggak halal, ngerasa dosa gitu nggak halal sebagainya. Tapi ketika menelantarkan keluarga nggak bisa makan dan sebagainya, emang itu nggak dosa? Karena dosa juga kan. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi ya itu hijrah juga menurut saya harus dipahami sebagai tadi komprehensif. Jadi daripada hanya sekedar dalam tanda petik hijrah metafor, lebih baik ya udah hijrah secara transformasi secara menyeluruh gitu ya. Kalaupun mau hijrah itu ya benar-benar bijak semuanya gitu ya. Contohnya zaman Nabi kan dulu ketika ke Madinah kan nggak mengusir orang-orang Madinah yang musyrik kan, kafir, dibikin lah piagam Madinah dan sebagainya. Itu kan bagian dari hijrah juga. Terus ketika kita hijrah misalkan lah, kenapa kita harus sampai membuat orang lain tersiksa misalkan ya, berdosa juga kan enggak elok juga gitu. Jadi itulah makanya apalagi zaman medsos atau zaman digital ya, zamannya algoritma, zamannya echo chamber dan sebagainya, tadi penting kita tuh harus bisa memanfaatkan ini semua sehingga yang namanya living religion gitu ya, agama yang hidup, agama yang tumbuh di kita, di masyarakat itu ya benar-benar ya bijak gitu ya. Bisa kita kelola dengan bijak, dengan benar, dengan matang lah. Jangan sampai hal yang tersebut kayak gitu. Tugas kita terutama sebagai orang SA kan, betul. buat wacana gitu ya di masyarakat, discourse gitu ya, wacana di masyarakat agar agama itu tidak sempit hanya dilihat dari sudut pandang tertentu saja. Oke, menarik. Oke, dari Rizka dan Ila ada pertanyaan lagi nggak sebelum kita ke Kang Pai? Apa yang masih mau Kang Pai jelaskan? Kalau aku satu lagi boleh? Boleh. Boleh. Gimana Ila? Di zaman kontemporer ini pasti kan digital sangat pesat banget kan. Betul. Gimana kita nyari tahu gitu kebenaran tentang agama itu? Kadang kita suka malas bukan malas sih, kadang kita nggak langsung nanya ke ustadz yang paham gitu. Pasti kita langsung nanya ke GPT betul, kayak gitu. Atau Google gitu. Ya.
Nah ini juga kan ya kalau lebih jauh kan ada tren tentang critical analysis atau berpikir kritis gitu ya. Kemudian juga sadar media sosial itu disebutnya yang gitu-gitulah ya. Cuman maksud saya gini, nah ini yang harus kita biasa budayakan juga. Ada sebuah konsep namanya post-truth gitu ya. Post-truth itu kan sederhananya kebenaran yang diproduksi oleh banyak hal yang kita belum tahu itu benar, tapi orang-orang ngatain itu benar, ya udah kita ikutin aja benar. Contohnya nih, kalau kata orang-orang ini udah jadi Tuhan, ya udah. Dan banyak yang mengklaim ini Tuhan, ya udah kita setuju aja kan gitu post-truth itu. Nah bahayanya ketika itu terjadi ya itu bisa sampai ekstrim tadi. Makanya bijak. Jadi bijak itu dalam gini maksud saya, beragama di era kontemporer dan modern, kita harus memanfaatkan fitur atau era zaman sekarang itu untuk kebutuhan agama, tapi jangan sampai kita juga meninggalkan hal-hal yang sifatnya tradisional. Contoh, dulu zaman saya ngaji ya, ketika saya nggak tahu hukum tertentu, fikih tertentu, saya nanya ke kiai, saya nanya ke ustadz. Setiap pada maghrib ngaji kan, selesai itu persoalan gitu. Karena ada salah satu figur otoritas agama itu kiai yang bisa saya tanyakan langsung. Zaman sekarang kan nggak ada. Mending kalau masih syukur masih ngaji di kampung, kalau enggak kan gimana? Nah makanya dengan adanya kehadirannya ini ya kita harus bisa bijak pakainya. Carilah ulama atau otoritas agama yang punya kewenangan terhadap hal itu. Carilah di YouTube siapa kiai yang representatif, yang memang pendapatnya, pemahamannya itu diakui lah, ya minimal diakui secara umum gitu ya. Kemudian kita bisa melihatnya dari situ, gitu sumber kebenaran. Ya kalau dari Google gimana ya? Konfirmasi lagi dong kalau gitu. Ya jangan sampai ya udahlah kita percaya dari Google aja gitu ya. Tapi kita juga harus konfirmasi. Caranya gimana ya? Bisa pakai metode tradisional tadi ya. Cari video-video di YouTube terkait hukum A atau fikih A gitu ya, ke ulama tradisional yang memang itu pakar di bidang ini, baru kita bisa menyimpulkan. Berhati-hatilah ya. Berhati-hati. Gitu. Udah cukup? Oke. Kang Pai ada lagi yang mau dijelaskan sebelum kita closing statement, atau mau langsung closing statement boleh? Waduh. Nah, lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, siap. Oke, kalau dari saya sih gini teman-teman ya. Bagaimanapun zaman itu akan tetap maju pesat gitu ya. Hari ini mungkin kita sudah berurusan dengan AI, dengan apalagi ya metaverse dan sebagainya gitu. Tapi kita juga jangan, sebagai umat beragama, kita jangan pesimis dengan ketidakhadiran agama. Menurut saya agama akan tetap hadir di era manapun, di era apapun, selagi kita memahami bahwasanya agama itu bisa adaptif terhadap persoalan tertentu. Mungkin memang zaman Rasulullah belum ada Facebook, belum ada Instagram gitu ya. Tapi kita bisa ambil nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah untuk hidup di era Instagram tersebut, di era TikTok tersebut, di era Facebook tersebut dan sebagainya. Yang pasti agama akan tetap hidup ya, living religion ya, agama akan tetap hidup, tetap tumbuh ya, ketika memang semua umat agamanya memanfaatkan agama tersebut untuk kepentingan bijaksana. Oke, sip, mantap. Jadi agama itu hadir tadi, tetap hidup dalam masyarakat gitu ya, dan membuat kita seseorang atau umat beragama itu lebih berhati-hati, lebih bijak gitu, dan tidak kebablasan dan juga tidak tertinggal gitu ya Kang Pai. Baiklah Sobat Damai, mudah-mudahan apa yang Kang Pai jelaskan bermanfaat, tapi sebenarnya ini belum cukup ya penjelasannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, mudah-mudahan Kang Pai bisa berkenan hadir lagi di Halaqah Damai dan kita bisa lanjut ngobrol hal-hal yang berkaitan dengan tema hari ini. Baik Kang Pai, mohon maaf sekali karena waktunya mungkin terbatas ya. Kita lanjut di podcast lainnya. Siap. Mudah-mudahan Kang Pai bisa hadir lagi di sini. Oke, terima kasih. Ila juga Rizka, terima kasih banyak sudah. Terima kasih semuanya, kita siap. Sudah menemani saya di sini di podcast Religious Studies. Baik, kita akhiri untuk podcast hari ini. Terima kasih semuanya Sobat Damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.